sudah berdoa, sudah niat dari rumah ingin belajar, terus kalian berdoa, doa itu harus disertai dengan ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha. Kalian sudah berusaha berangkat dari rumah mau belajar, terus sampai sekolahan sebelum belajar berdoa. Insya Allah apa keinginan kita, cita-cita kita akan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya pada saat berdoa itu yang benar. Ya, ibarat kita kalau meminta sesuatu itu harus memiliki mimik jiwa yang benar-benar agar supaya harapan kita diterima. Kalau bisa nangis kita minta, ya, memohon kepada Allah sambil nangis malam-malam habis sholat. Itu biar supaya kalau kalian pingin agar supaya cita-citanya tercapai, sambil setelah sholat berdoa, memohon, merintih, berharap, ya, merayu Allah agar supaya keinginan kita diijabah, diberikan, ya, tidak dipersulit, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita memintanya dengan merendahkan diri, ya. Kita selaku hamba yang memang sangat keterbatasan segala sesuatunya, karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberi, Maha Pengampun, Maha segalanya. Saya selaku hamba yang memang banyak dosa, mohon ampunan, mohon agar supaya diberikan petunjuk apa jalan agar supaya menjadi anak yang memang prosesnya pada saat belajar ingin menggapai cita-cita selalu diberikan kemudahan, akan diberikan oleh Allah. Cuma kalau kita berdoanya sambil mainan pada saat sekolah misalkan seperti ini, sebelum belajar kalian berdoa cuma sambil mainan, ya nggak akan diterima doanya. Paham? Baca doa dengan baik dan benar. Sebagaimana kita belajar Quran hadis, cara membaca Al-Quran yang baik dan benar seperti apa, ya. Kalian sudah belajar ilmu bagaimana cara membaca Al-Quran, yaitu ilmu tajwid, ya. Jadi kita mulai saja pelajaran Al-Quran hadis, ya. Pelajaran Al-Quran hadis yang memang sudah kalian pelajari kemarin, sudah kalian mungkin dibaca-baca. Al-Quran hadis yang terakhir kalian belajar apa? Sudah. Jadi Bapak absen satu-satu, ya. Oh, yang Bapak sebutkan, yang laki-lakinya apa? Yang saya sebut namanya? Hadir. Saya absen satu-satu. Habib Murtado. Hadir. Terus Syahril. Hadir. Terus Papa. Hadir. Prasetya. Papa Prasetya. Nama lengkapnya? Fauzan Prasetya. Kedengeran lah yang pertama ngebut-ngebut. Julfa Fauzan Prasetya. Hadir. Terus Muhammad Nanda. Hadir. Sekolah semua, ya? Ya. Oh, terus Askiatur Rahma. Hadir. Sekolah semua, ya? Ini caranya di absen. Memang harus seperti itu. Gurunya di absen nggak setiap pagi itu kalau ngajar? Absen nggak? Biar supaya tahu keberadaan siswa itu hadir apa enggak. Kalau yang sakit harus kirim surat, memberitahukan ke pihak sekolah, kepada gurunya, kenapa kok nggak hadir. Kalau misalkan sakit ada keterangan sakit, ya. Kalau sakit ada keterangan sakit. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari sakit terus nggak sembuh-sembuh, dari pihak sekolah nanti ada utusan untuk menjenguk, nengok, ya. Jadi akan memberikan pelajaran tentang apa? Saling namanya jiwa sosialnya agar tumbuh, diberikan wawasan oleh bapak ibu gurunya agar supaya setidaknya memberikan sumbangsih, apa itu doa, apa itu berbentuk materi, ya, urunan uang untuk beli apa namanya buah-buahan, untuk kita sama-sama menjenguk ke sana sambil bawa bawaan jinjingan, ya, oleh-oleh untuk yang sakit, agar supaya yang sakit itu ada memiliki perasaan senang, ya. Kalau ditengok oleh teman, apalagi teman seperjuangan, teman sekelas,
dia waktu sakit ditengok bawa oleh-oleh, nggak ketang apel satu, apa apel sebelah, apa pisang goreng, apa pisang matang, pisang muli, ya, dan buah-buahan yang lainnya dibawa, dimasukkan ke kresek, ya, ditengok temennya kalau yang sakit. Jadi itu namanya jiwa sosial yang tinggi, ya, ada rasa peduli kepada sesama teman. Paham ya? Jadi anak-anakku sekalian, ya, kita belajar Al-Quran hadis, ya. Pelajaran Al-Quran hadis ini adalah mempelajari tentang Al-Quran. Kalian sudah bisa baca Al-Quran semua? Sudah bisa baca Al-Quran? Ada yang belum bisa baca Al-Quran? Kelas 5 harus sudah bisa baca Al-Quran. Jangan sampai ada yang nggak bisa baca Al-Quran. Jadi pelajaran hari ini, ya, ini nanti kalian, ya, tulis ya. Nanti Bapak tulis, kalian tulis. Belajar tentang surat At-Takasur. Sudah pernah dengar surat At-Takasur? Jadi Bapak berharap setelah pelajaran Al-Quran hadis mempelajari tentang surat At-Takasur ini kalian bisa membaca surat At-Takasur. Surat apa? Surat At-Takasur, ya. Jadi setelah belajar Quran hadis ini pelajarannya adalah tentang belajar surat At-Takasur. Setelah belajar surat At-Takasur kalian harus bisa membaca surat At-Takasur. Ya, bukan hanya membaca. Kalau bisa setelah kita belajar surat At-Takasur ini, tetapi selain kita bisa melancarkan dalam hal membaca, kalian harus bisa apa? Menghafal surat At-Takasur. Ada berapa ayat sih surat At-Takasur? 8. Ada berapa? 8. Kalian sudah hafal surat At-Takasur? Coba kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Huruf-huruf, ya, satu persatunya harus yang benar. Cara pengucapan makhraj huruf pada saat membaca Al-Quran. Coba Bapak tulis dulu ya. Nanti kalian salin di bukunya ya. Nanti kita baca satu persatu, satu ayat. Ya, cara menghafalnya kita harus pahami dulu cara membaca yang baik dan benar dulu. Ya, dari bismillahnya juga kalau kita salah membaca Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf itu yang kalian baca. Ya, cara pengucapan makhrajnya dari huruf ba, ya, huruf sin, huruf mim itu harus yang pas, ya. Huruf alif, huruf ain, ta'awudznya kalau huruf alif itu harus lepas, kalau ain harus ditekan, alif sama ain itu berderetan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin lomba taktis ya, Asia bagus sekali ya. Ditanya sambung ayat lancar ya, lancar, suaranya lantang, harus jelas. Kalau membaca Al-Quran harus jelas, jangan remang-remang ya. Ya ku, baca jangan remang-remang. Kalau nggak bisa baca dieja abi tu ya, jangan apa bisik-bisik bacanya. Ya nggak pinter-pinter nanti cara membacanya, yang lantang. Karena membaca Al-Quran itu harus jelas pada saat membaca, apalagi dilombakan dalam pada saat perlombaan taktis, sambung ayat ya, suruh ngapalin ayat A, ayat B, ayat C, harus jelas. Karena membaca Al-Quran bukan hanya dari nadanya yang akan dinilai, tetapi makhraj huruf ya, yang diucapkan itu sudah benar apa belum, itu akan dinilai. Belajar ngajinya jangan mainan terus, real. Ngajinya jangan mainan terus. Ngaji bukan hanya mengeja huruf hijaiyah alif sampai ya, tetapi ngaji kalau sudah lancar, huruf hijaiyah sudah hafal ya, merangkai huruf hijaiyah menjadi sebuah kalimat bacaan sudah bisa, kalian harus pahami ilmunya, yaitu tajwid, cara membaca Al-Quran baik dengan baik itu dengan memahami ilmu tajwid. Jangan tidur kalau belajar. Bismillahnya sudah ada ya di atas ya. Sama-sama ya. Jadi kita supaya kalau membaca sudah baik dan benar, barusan kita nanti bagaimana caranya menghafal surat At-Takasur ini ya, yang akan kalian yang sudah barusan kalian tulis ini ya. Ini surat apa namanya? At-Takasur. Duduknya yang benar, jangan kayak di warung kopi. Duduknya, belajarnya harus fokus ya. Belajar itu harus fokus. Lihat ya, mata kita fungsikan untuk melihat agar supaya bacaan kita itu agar supaya bagus dan benar, fungsikan mata kita lihat. Karena di dalam membaca Al-Quran itu ada harokat yang menandakan bahwa huruf itu harus dibaca panjang ya. Huruf itu harus dibaca panjang, kelihatan harokatnya itu mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Makanya kalau mata gak difungsikan, telinga gak difungsikan ya, mulut apalagi, semua rongga mulut kita itu kita fungsikan pada saat membaca Al-Quran. Ya kita baca sama-sama ya, kita gak harus langsung semuanya kita tulis, kita baca ya sedikit-sedikit. Karena cara menghafal Al-Quran itu ya satu ayat. Kalau sekaligus lupa terus nanti. Tapi kalau yang punya bakat, basicnya dia memang pinter ya, daya tangkapnya kuat, insya Allah ya. Ada anak seusia kalian yang sudah hafal 30 juz. Ada seusia kalian 30 juz ya. Bela itu juz 30, alhamdulillah ya. Misalkan juz buka, juz apa, ada 30 habis sama kita. Juz 30 apa kan? Juz buka tahu? Kita baca sama-sama ya, biar supaya kalian bisa memahami, bisa membaca dengan baik dan benar. Bapak dulu, nanti kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alhaakumut
Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Yang benar, makanya matanya difungsikan. Jadi pertama huruf alif, alif ke depannya itu lam sukun depannya huruf ha, mata itu difungsikan. Harokatnya dilihat, mana harokat fathah, mana harokat sukun, mana harokat yang kayak fathah cuma berdiri. Ini cara membacanya dibedakan dengan fathah biasa. Ini panjangnya berapa harokat? Dua. Alhaakumut takasur. Coba sama-sama 1, 2, 3. Alhaakumut takasur. Jangan grogi bacanya. Riko coba 1, 2, 3. Alhaakumut takasur. Yanu. Alhaakumut takasur. Yang belakang siapa? Tiara. Tiara. Alhaakumut takasur. Bella. Alhaakumut takasur. Kalau ada tasdid, ini harus nyambung ke sini ya. Kita baca yang depannya langsung ke sini ya. Mut ya. Mut takasur ya. Jadi cara membacanya sudah paham, sudah bisa ya. Kalian sudah kelas 5, sudah besar-besar ya. Ngajinya sudah lancar. Insya Allah baca surat-surat pendek ataupun Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30 ya. Karena Al-Quran itu ada berapa juz? 30. Ada berapa juz? 30. Juz ya. Jadi kita untuk hari ini kita melancarkan bacaan ya. Kita melancarkan bacaan. Setelah kalian lancar, kita sudah baca sama-sama. Nanti kalian hafalin surat At-Takasur ini. Hafal nggak kira-kira? Hafal tidak? Apa? Coba surat At-Takasur ini ada berapa ayat? 8. Pokoknya hafal ya, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir hafal. Siapa yang belum hafal tunjuk tangan. Hari ini kita cuma belajar melancarkan membaca dan agar supaya kalian juga hari ini bisa untuk menghafal surat At-Takasur ini. Bisa? Setelah itu nanti kita belajar tentang makna arti daripada surat At-Takasur. Terjemahannya apa kita pahami ya. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, kata-kata Allah yang diperuntukkan untuk hambanya umat Islam ya. Apa kata-kata Allah di dalam Al-Quran itu kita pelajari, harus kita menjadi pedoman hidup kita. Setelah kita pelajari apa sih perintah Allah di dalam Al-Quran itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Makanya kalian setelah pandai membaca Al-Quran ya, apalagi sampai menghafal Al-Quran, kalian harus bisa untuk memahami arti atau makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu kalian sudah paham terjemahnya, kalian hafal artinya, paham artinya, kalian implementasikan, kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Apapun itu aturan yang ada di dalam Al-Quran, perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Kalau bisa kalian jangan melihat catatan atau tulisan yang ada di papan tulis. Kalian hafalin. Ya, kalian kalau bisa tutup matanya sambil merem, tangan di atas meja. Coba kalian sekali lagi ya, ayat pertama sampai ayat terakhir kalian baca sama-sama. Mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta ta'lamun kalla
benar-benar bisa membaca surat At-Takasur ini dengan baik dan benar. Nah, untuk nanti minggu depan kita pelajari tentang makna terjemahannya ya. Ya. Jadi daripada surat At-Takasur ini sekarang kalian sudah bisa membaca dengan baik dan benar, terus kalian bisa menghafal tentunya ya, bisa menghafalkan surat At-Takasur ini dari ayat pertama sampai terakhir. Jadi besok nanti Bapak juga akan menanyakan ya, setelah masuk lagi untuk pelajaran Al-Quran hadis ya, nanti saya tanyakan karena pada saat kalian belajar Al-Quran hadis mempelajari surat At-Takasur, hari ini kalian hafal, hari ini kalian bisa membaca dengan baik dan benar dan bisa menghafal. Minggu depan saya tanya, hilang hafalannya. Makanya Al-Quran itu harus sering-sering dibaca. Paham? Ya, paham? Ajam hafal? Ajam hafal nggak surat At-Takasur? Hafal ya. Kalau hafal alhamdulillah semuanya anak-anak yang ada di kelas ini, kelas 5 ini ya, semuanya kalau bisa Bapak harapkan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Syukur-syukur bisa menghafal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan tidak? Paham semua? Jadi setelah ini istirahat ya. Istirahat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.